Oke, selamat pagi anak-anak semua. Untuk hari ini, misalkan sapa kamu, apa kabarnya hari ini? Ya, terima kasih. Harap semua anak-anak Visyanti dalam keadaan sehat, meskipun segala aktivitas yang kamu lakukan, baik itu belajar, itu harus di rumah. Oke? Ya, hari ini Pitu Levitikus untuk pembelajaran kita pertama, kita akan mempelajari tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi apa yang kami kasih untuk hari ini? Kita mau bicara tentang kosakata, tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, untuk hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 dibantu tetap dengan Miss Yanti di sini. Oke, untuk materi kita yaitu kosakata. Kemarin kita sudah belajar tentang kosakata suatu benda. Nah, hari ini kita mau mempelajari kosakata tentang keberagaman benda dengan menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah itu apa, Miss? Bahasa daerah itu merupakan sumber dan benih pengembangan dari kosakata bahasa Indonesia. Nah, penyerapannya dalam bahasa daerah itu sangat bermanfaat. Untuk apa? Untuk pemekaran dan memperkaya bahasa Indonesia serta pengembangan bahasa daerah itu sendiri. Misalnya, misalkan tanya kamu berasal dari suku apa dan bahasa daerah apa yang kamu pakai. Misalnya Miss Yanti nih ya, Miss Yanti itu dari suku Karo, sudah. Nah, jadi selain bahasa Indonesia, Miss juga akan pakai bahasa daerah yang Miss pakai ketika ada orang yang mungkin tidak bisa berbahasa Indonesia, dia mau bersaudara, Miss akan pakai bahasa daerah untuk membantu dia dalam berkomunikasi kepada Miss. Nah, itu adalah bahasa daerah. Nah, untuk hari ini kosakata dengan menggunakan bahasa daerah. Jadi, pasti kamu belum mahir ataupun belum tahu apa saja kosakata, misalnya kosakata benda dalam bahasa daerah. Nah, nanti minta bantuan sama mama papa kamu, apa yang harus kamu ketahui dalam benda itu, bahasa daerahnya apa. Oke, ini adalah contoh dari bahasa daerah yang bendanya, misalnya ambil itu adalah kalau bahasa Indonesianya ini apa kira-kira yuk bendanya ini? Ya benar, bahasa Indonesianya ini adalah kuali, ya. Tetapi ketika kita mengetahui atau mempelajari bahasa daerah itu tidak sama dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan bilang tadi kuali. Nah, perbedaannya juga ada tergantung daerah masing-masing. Bisa ambil dari dua suku di sini ya. Ada Batak Toba dengan Batak Karo. Jadi bisa ambil dari bahasa Batak Toba dan bahasa Batak Karo. Nah, ada perbedaan dalam bahasa daerah ini, bahasa daerah satu atau bahasa daerah dua gitu seperti itu ya. Jadi kalau bahasa daerah untuk Batak Toba yang Miss kasih di sini gambarnya adalah Balanga, itu bahasa daerah untuk Batak Toba. Ketika kita mengetahui bahasa daerah untuk Batak Karo, atau bahasa daerah yang kedua, itu berbeda dengan bahasa daerah pertama, yaitu kuali dalam bahasa Karo adalah belanga. Kamu sudah tahu perbedaannya kan? Bagaimana cara mengucapkan dalam bahasa daerah. Itu salah satu contohnya. Nah, yang lainnya, misalnya ini adalah benda. Sudah, ini kira-kira benda apa? Padat, cair, gas? Ya, benar. Ini adalah benda padat. Nah, ini contoh bahasa daerah yang kedua. Ambil tetap seperti bahasa daerahnya ada salah satu dengan bahasa daerah dua. Yang pertama adalah Batak Toba untuk bahasa daerah pertama. Apa kira-kira dalam bahasa Indonesia nih? Dalam bahasa Indonesianya, Miss aku tahu Miss apa? Rice cooker? Enggak, ini adalah bahasa Indonesianya adalah periuk. Di zaman dahulu orang belum mengenal kompor, mereka menggunakan kayu bakar, mereka menggunakan alat ini untuk memasak nasi. Jadi bahasa Indonesia adalah periuk. Ketika kita berhadapan dengan atau mempelajari dengan bahasa daerah, Batak Toba dengan Batak Karo itu berbeda bahasanya. Ketika kita mempelajari Batak Toba, bahasa daerah periuk itu adalah kudon. Tapi ketika kita mempelajari bahasa Karo, Batak Karo, kosakata ya, itu dalam bahasa Karonya itu periuk itu adalah kudin. Jadi sudah nampak ya cara pronunciation-nya, bagaimana cara mengucapkannya, pasti ada perbedaan, yaitu tadi Batak Toba kudon, Batak Karo itu kudin. Itu adalah salah satu contoh bahasa daerah yang ada untuk benda, keberagaman benda.
Oke. Nah, berhubung dengan kosakata tentang lingkungan geografis, itu berbagi. Misalkan jelaskan apa itu di dalam lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, budaya. Ketika kita berhadapan dengan kosakata tentang lingkungan geografis, adalah apa itu ya, Miss? Nah, kata-kata yang menyebutkan lingkungan tempat tinggal, cuaca, mata pencarian itu termasuk dengan kosakata tentang lingkungan geografis. Misalnya tempat tinggal bisa desa, kota, cuaca misalnya panas, hujan, mata pencarian misalnya berladang, berkebun, mencari ikan di pantai. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, ketika kita berhadapan dengan kosakata tentang ekonomi, yaitu berhubungan dengan kata-kata yang menyebutkan pekerjaan dan lingkungan tempat kerja, misalnya guru, polisi, seperti itu dia. Dan tempatnya misalnya ada kantor, sekolah, nah, misalnya sawah kalau untuk petani. Nah, yang ketiga adalah kosakata tentang sosial. Artinya, kata-kata menyebutkan kehidupan manusia satu sama dengan yang lain. Misalnya membantu, kehidupannya bagaimana? Damai, tentram, seperti itu dia. Nah, yang keempat adalah yang terakhir adalah kosakata tentang budaya. Artinya di sini adalah, nah, Miss, kata-kata yang menyebutkan adat istiadat, kebiasaan dan peraturan masyarakat. Misalnya tidak sama ya untuk adat istiadat untuk orang Karo atau orang Batak, seperti itu dia dalam hal baik itu berkumpul dalam suatu tempat. Nah, itu harus mempunyai kebiasaan-kebiasaan juga yang berbeda dari suku satu dengan suku dua. Itulah yang kita pelajari tentang kosakata yang tadi sudah Miss kasih contoh-contohnya. Oke, nah Miss, ini bahannya juga bisa kamu buka di buku PH kamu ya. Oke, untuk selanjutnya, oke, nah ini adalah salah satu yang Miss ambil dari kosakata dalam segi ekonomi. Misalnya, apa itu pekerjaan, Miss? Apa itu pekerjaan? Pekerjaan itu adalah guru, Miss. Nah, ya, itu contohnya. Atau nih pekerjaan itu adalah dokter, Miss. Ya, itu contohnya. Pengertian pekerjaan itu dengan dengan segi umumnya atau definisi umumnya adalah tugas atau sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan uang ya. Jadi tugasnya itu adalah artinya di sini adalah untuk melakukan sesuatu mendapatkan uang itu termasuk pekerjaan, oke? Misalnya contohnya di sini adalah pedagang. Nah, pedagang itu adalah tugasnya adalah menjual kebutuhan pokok pangan dan sandang di pasar. Misalnya juga ada misalnya contohnya adalah guru. Guru itu tugasnya apa? Itu mendidik anak-anak yang ada di sekolah. Nah, masih banyak lagi jenis-jenis pekerjaan, macam-macam pekerjaan yang kamu akan ketahui untuk kedepannya nanti. Oke, ini jenis pekerjaan yang tadi Miss bilang. Dokter, Miss, apa tuh pekerjaan dokter? Apa tuh fungsi dokter? Itu untuk mengobati orang sakit. Ada juga pilot, seperti itu dia ada pilot, lalu ada guru, polisi, dan juga ada supir dan masih banyak lagi anak Miss. Jenis pekerjaan. Oke, nah untuk materinya yang kita pelajari hari ini ada latihannya, yaitu kerjakan latihan 4 dan 5 itu pada halaman 50 dan 51 di buku PH2 kamu. Latihan 4 itu adalah bercerita tentang kamu harus mengetahui atau mengisi tabel yang ada bahasa daerah. Ada nanti beberapa benda, sendok, piring. Nah, kamu minta bantuan untuk orang dewasa, mama, papa, abang, tante, siapapun yang ada di rumah kamu untuk ikut dalam berdiskusi mengetahui bahasa daerah apa yang sudah terdapat dalam soal. Misalnya sendok, apa bahasa daerah pertama, bahasa daerah 2, tadi sudah dijelaskan. Oke, untuk latihan 5 itu adalah berbicara tentang pekerjaan. Jadi ada jenis pekerjaannya apa dan apa kegunaannya ataupun apa yang dilakukan. Jadi kamu tinggal tarik garis sesuai dengan pekerjaan yang diminta. Misalnya tadi kan mengobati orang sakit, itu apakah guru
Apakah dokter? Nah, kamu tinggal tarik garis sesuai dengan jawabannya benar. Oke, anak Miss. Untuk hari ini pembelajaran kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita sudah belajar banyak tentang kosakata, tentang bahasa daerah, dan juga tentang kosakata dalam segi geografi, seni budaya, ekonomi. Nah, terima kasih anak Miss, tetap sehat, tetap semangat, dan untuk pembelajaran selanjutnya Miss akan berikan kamu lagi materi baru yang berhubungan dengan keberagaman benda. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang wujud benda, sekarang kita mau belajar tentang kosakata benda dalam bahasa daerah. Terima kasih anak Miss, tetap semangat. Bye bye, I miss you.